Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara ibadah Gereja Oikos Online. Hari ini ibadah kita ada perjamuan kudus dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan diri saudara-saudara sekalian. Dan hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari ini. Berkati Tuhan, hari ini menjadi hari yang sukacita di dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, terlebih lagi kasih karunia Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Berkati ibadah online Tuhan sebentar ini. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Raja kita. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi dari awal, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Renungan pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Pada hari ini di awal bulan Juni kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru saja bergabung dengan kami dan belum mempersiapkan roti dan anggur. Kami persilakan untuk mempersiapkannya. Dan sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini kalau sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus.
roti dan anggur yang menjadi lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami, layakkan kami untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang mengalami krisis dalam iman mereka, di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa saat kami mengambil roti dan anggur, dan biarlah Tuhan roh kami dikuatkan, semangat kami dipulihkan, harapan kami disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yang sakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian sebelum kita mengadakan perjamuan kudus sambil kita merenungkan akan kasih Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku
kami naikkan. Yesus, Saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami, sehingga kami ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam hidup kami. Demikian juga dengan anggur. Anggur ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita dan dosa seisi dunia. Dan percayalah, seberapa besar pun dosa seseorang pada saat dia datang kepada Kristus, maka darah Yesus Kristus sanggup menghapuskan, menyucikannya bersih, menjadi putih seperti salju. Sehingga kita dapat berdiri di hadapan Tuhan tanpa ada cacat dan celah di hadapan Tuhan. Karena ada darah Yesus Kristus yang menyucikan kita. Angkatlah ke atas dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami disegarkan dan hari ini kami dikuatkan. Kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara Tuhan kepada kami dan segarkan roh kami Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Yeni Sari. Dia adalah istri saya, ibu dari kedua anak-anak saya. Saya yakin dan percaya Tuhan berbicara di dalam hatinya, dalam hidupnya untuk memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita dengarkan firman Tuhan. God bless. Shalom, apa kabar semuanya? Jemaat Gereja Oikos Online. Saya harap semua dalam keadaan baik, biarpun saat ini kita masih dilanda pandemik COVID-19. Ya, biarlah sukacita dari Tuhan tetap menyertai kita semua di tengah-tengah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini Mimbar Gereja Oikos akan membahas tentang mengenali kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pernah nggak kita tanya, kenapa sih kehendak Tuhan itu kadang-kadang nggak terlalu jelas? Kadang-kadang dalam hidup kita ada banyak keputusan yang harus kita ambil dan tidak ada petunjuk yang jelas, direction yang jelas. Kira-kira gimana nih keputusannya? Nah, saudara, kita coba akan melihat dulu pola kehidupan kita, ya. Kita akan melihat sebuah survei. Ya, survei menunjukkan bahwa 95% keputusan dalam kehidupan kita itu diambil secara impulsif. Maksudnya tanpa berpikir panjang. Ya, 95% ini mungkin saja terdiri dari keputusan-keputusan kecil dalam kehidupan kita. Misalnya, waktu kita bangun pagi,
ya kan? Kita bingung nih mau sarapan apa? Mau sarapan kopi, teh, ya? Mau sarapan bubur ayam? Bubur ayam juga kita harus ambil keputusan. Mau diaduk, ya apa nggak diaduk? Dan kemudian mungkin ada keputusan lain, mau pakai baju warna apa? Mau pakai parfum warnanya apa? Atau yang harumnya seperti apa? Ya, jadi dalam setiap kehidupan kita, ya mulai dari kita bangun pagi sampai kemudian kita tidur malam dan hari-hari selanjutnya, coba hitung berapa keputusan-keputusan kecil dan besar yang kita ambil dalam kehidupan kita. Saudara, sebagian dari keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita itu membentuk kita dan menjadikan kita sebagaimana kita ada sekarang, ya kan? Jadi hidup kita saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil, ya. Dan keputusan itu akhirnya dikumpulkan menjadi kolektif dan ini mengantarkan kepada kita sampai kepada siapa kita dan di mana kita hari ini. 95% adalah keputusan yang kita ambil secara impulsif, ya, secara spontan, dan 5% daripadanya adalah keputusan-keputusan yang kita ambil secara berpikir lebih mendalam, mempertimbangkan, berdoa, dan segala macamnya. Misalnya saja keputusan kepada siapa atau dengan siapa kita akan menikah, course apa ataupun subjek apa yang harus kita ambil saat kita kuliah, saat kita sekolah, pekerjaan apa ya yang harus kita ambil, yang harus kita apply, kemudian perusahaan mana. Ketika kita harus berganti pekerjaan, kita cenderung berdoa, kita cenderung mencari kehendak Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan yang dampaknya besar dalam kehidupan kita. Dan semua itu adalah cara kehidupan kita yang biasanya kita lalui sehari-hari. Kadang-kadang pernah nggak kita bertanya seperti ini, ya, kok kehendak Tuhan itu tidak jelas ya? Misalnya ketika kita mengambil keputusan untuk keuangan kita, ya, untuk investasi yang harus kita lakukan, tidak ada petunjuk yang jelas, boleh apa tidak, ya. Dan kemudian kita merasa bahwa kadang-kadang banyak keputusan kehidupan kita itu, ya, antara kita being very clear apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, dan mungkin ada di antara kita yang, ya, saya hanya melangkah, ya, saya hanya melangkah dan saya percaya Tuhan menyertai saya. Dan memang kalau kita akui, ya, Alkitab tidak menjelaskan secara benar-benar gamblang keputusan demi keputusan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, ya. Selain tentu saja ada perintah-perintah yang besar yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, ya. Misalnya jangan sampai keputusan kita itu merugikan orang lain. Misalnya jangan sampai keputusan kita itu membuat kita kehilangan integritas diri. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu, ya, dengan melukai orang lain. Dan beberapa values yang mendasar, nilai-nilai yang mendasar, yang mendasarkan keputusan kita, cara kita mengambil keputusan, itu membantu kita untuk mengambil keputusan yang benar, ya, yang paling tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, pernahkah saudara berpikir kalau misalnya kita, contohnya, saat kita mengambil sebuah jurusan di universitas tertentu, kita mau kuliah ambil jurusan apa nih? Tidak ada petunjuk Tuhan yang jelas. Misalnya di Alkitab berkata, oh kamu harus ambil jurusan hukum, karena anak-anak Tuhan harusnya memahami hukum. Atau tidak ada perintah yang jelas, oh kamu harus mengambil bidang kedokteran. Kenapa? Karena dengan menjadi seorang dokter, kamu bisa berkontribusi besar bagi humanity, bagi kemanusiaan. Tidak ada petunjuk yang jelas, ya, yang benar-benar membuat kita itu tahu pasti kita ini kehendak Tuhan dalam hidup kita ini seperti apa. Jadi, saudara, mengenali kehendak Tuhan itu kadang-kadang tidak jelas, ya. Nah, dalam hal ini
pertanyaannya adalah kenapa sih kok Tuhan kadang-kadang menyembunyikan ataupun tidak menyatakan dengan gamblang saat kita bingung untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting ataupun tidak penting tapi berarti dalam hidup kita, ya, dalam kehidupan ini. Saudara, kita mesti lihat ada satu firman Tuhan di dalam Amsal yang berkata bahwa kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan segala sesuatu. Jika Tuhan berkata bahwa kemuliaannya adalah menyembunyikan segala sesuatu, apakah Tuhan ingin supaya kita itu bermain kucing-kucingan ya dalam mengambil keputusan? Nah, Tuhan mau setiap kita itu bisa berhubungan baik dengan Tuhan, bisa bertanya kepada Tuhan atas setiap keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa melangkah dengan iman. Nah, saudara, ya, hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah pertimbangan saudara dalam mengambil setiap keputusan, ya. Kenapa Tuhan itu tidak memberikan perintah kepada kita, ya mungkin 10.000 perintah, kamu harus melakukan ini, kamu harus ini, kamu harus itu, ataupun ada suara yang audible bagi saudara, kamu hari ini harus pakai baju berwarna merah, ya, dan nanti jodoh kamu adalah seseorang yang juga mengenakan baju berwarna merah, ya, itu adalah jodoh kamu. Tidak ada sesuatu yang seperti itu dikatakan di dalam Alkitab. Ya, panduan bagaimana kita harus memilih baju, ya, bagaimana kita harus memilih sekolah, tidak ada. Tuhan mau kita belajar melangkah dengan iman. Dan satu hal sebenarnya dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, kalau saudara renungkan, saudara bisa melihat pattern. Kira-kira pertimbangan apa yang membuat saudara mengambil keputusan. Kita baca ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman ini berkata bahwa jika saudara ingin mengenali kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, jika saudara ingin mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, satu hal Tuhan berkata seperti ini, kuncinya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memperbaharui budi kita, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui our inner man, manusia batiniah kita, ya. Karena baik keputusan yang besar maupun keputusan yang kecil dalam kehidupan kita, pada intinya yang menjadi dasar pertimbangan kita adalah pengenalan kita akan Tuhan dan juga bagaimana our renewed mind, ya, budi ataupun pemikiran yang telah diperbaharui ini, ya, akal budi yang telah diperbaharui, hati yang telah diperbaharui, itu membuat pertimbangan-pertimbangan khusus yang bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Saudara, kalau Tuhan memberikan kita sebuah kejelasan yang benar-benar mungkin Alkitab kita tebal sekali, ya, terus kemudian ada suara audible yang benar-benar, ya, membimbing kita, wah, kamu jangan pakai baju warna biru, kamu jangan pakai baju warna putih, kamu jangan pakai baju warna hitam, ya. Kita semua akan menjadi orang-orang yang hanya seperti robot, ya. Tapi Tuhan gak mau kita menjadi sekedar robot. Bahkan Tuhan itu gak mau kita ini menjadi seperti
doer ya, hanya sebagai doer ya, hanya sebagai orang-orang ya yang seperti robot gitu, diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita itu belajar untuk menjadi orang yang serupa dengan Dia dan mengenali kehendaknya karena kita mengasihi Dia ya. Tuhan nggak pengen kita semua jadi robot. Tuhan pengen kita semua menjadi lovernya Dia, menjadi kekasihnya Dia ya. Coba saudara evaluasi kehidupan saudara. 95% dari keputusan yang saudara ambil dalam hidup saudara, 5% dari keputusan-keputusan besar yang saudara ambil dalam kehidupan saudara, apa yang menjadi dasar pertimbangan saudara? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Ya, coba ketika saudara menikahi istri saudara atau menikahi suami saudara, apakah yang menjadi dasar dari keputusan saudara menikahi pasangan saudara? Apakah yang menjadi dasar ketika saudara memutuskan untuk pindah kerjaan ataupun ketika saudara memutuskan untuk mengelola keuangan dengan baik? Ya, coba ya, misalkan saja kalau misalnya saya sebagai ibu rumah tangga, saya harus mengelola keuangan, mengambil keputusan dalam bidang keuangan. Ya, saya harus tahu bagaimana mengambil keputusan supaya saya tahu dan bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan akhirnya saya melangkah di dalam jalur kehendak Allah. Misalnya, ya sebagai ibu, apakah saya akan belanja sesuatu yang mewah ya, makan makanan yang terus-menerus mewah ya untuk anak-anak saya, untuk diri saya, untuk keluarga saya, atau apakah saya bisa mempertimbangkan keputusan saya dalam mengelola keuangan dengan mengingat ya adanya ladang misi untuk saya taburkan keuangan saya di dalamnya? Atau apakah saya dalam menggunakan waktu saya sebagai ibu rumah tangga, apakah saya akan terus di depan TV, di depan laptop, di depan iPad, nonton film Korea, nonton sinetron, nonton Netflix ya, tanpa saya mempertimbangkan apa kehendak Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Dengan waktu yang saya luangkan untuk menonton Netflix ya, saya bisa mengirimkan encouragement untuk komunitas saya ya. Dengan waktu untuk menonton Netflix, saya bisa belajar firman Tuhan. Dengan meluangkan waktu yang tadinya saya buat mungkin 4 jam, 5 jam sehari hanya untuk nonton film Korea, saya bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna, yang bernilai kekal dalam waktu-waktu 4 atau 5 jam itu daripada sekedar nonton Netflix, nonton drama Korea yang tidak ada habis-habisnya dan bikin kecanduan. Bukan berarti semua itu tidak boleh. Ya, Alkitab tidak pernah berkata, "Janganlah kamu nonton drama Korea." Tidak pernah. Tetapi saudara, seberapa banyak waktu yang saudara luangkan untuk menyenangkan diri sendiri, ya. Coba bandingkan dengan waktu yang saudara gunakan untuk menyenangkan Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia, untuk belajar firman-Nya, atau untuk mengirimkan kata-kata encouragement, ya, berkat-berkat firman Tuhan, menanyakan kabar kepada keluarga kita, kepada teman-teman di komunitas kita, ya. Semua itu adalah keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, ya, yang akhirnya menyingkapkan siapa yang kita kasihi. Dasar pertimbangan kita dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang tidak ada benar, tidak ada salah, ya. Misalnya, emang gak boleh nonton film Korea, emang gak boleh nonton Netflix, itu mah radikal banget.
Alkitab dan saya tidak pernah berkata tidak boleh nonton film Korea, tidak boleh nonton Netflix ya, ataupun mainan Instagram, HP ya, Facebook dan segala macam ya, YouTube boleh ya. Bahkan ini pun saat saudara menonton saya pun saudara sedang mempergunakan sosial media, tentu saja boleh ya. Tetapi sekali lagi, seberapa banyak waktu yang saudara gunakan dan berapa banyak ya yang akan saudara berikan kepada diri saudara untuk menikmati waktu-waktu di depan gadget saudara, itu adalah sebuah keputusan. Dan pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan saudara dalam mengambil keputusan itu. Ingat saudara ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang memberikan kita hukum-hukum Taurat ya, supaya kita itu dibelenggu oleh hukum Taurat. Tidak. Dia memberikan kita grace, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa melakukan apa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Kalau hukum Taurat berkata jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya ya, sebenarnya yang diminta oleh hukum Taurat adalah hubungan yang baik, yaitu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan biarlah setiap keputusan dalam kehidupan kita didasari oleh kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingat, kenapa keputusan-keputusan yang kita ambil itu seolah-olah tidak terlalu jelas apa kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Kenapa Alkitab tidak mengatur dengan jelas tentang Netflix, tentang investasi ya, ataupun tentang hal-hal yang lainnya yang saat ini kita alami, yang kita hadapi ya, karena ada hal-hal yang memang kita harus putuskan bukan berdasarkan instruksi, tetapi berdasarkan hati nurani, berdasarkan pembaharuan hati, pembaharuan manusia batiniah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tutup dengan pertanyaan satu kali lagi. Bagaimana jika dalam kehidupan ini kita merasa kita telah membuat sebuah keputusan yang salah? Saudara, kalau saudara merasa bahwa saudara pernah berbuat kesalahan, gembala yang baik itu, Tuhan Yesus Kristus, akan tetap memimpin saudara, akan tetap membawa saudara dari akibat ataupun efek daripada kesalahan-kesalahan itu. Dia akan menyelamatkan saudara dan dia akan membawa kembali saudara kepada jalan-jalan kebenarannya. Jadi saudara, jangan biarkan kesalahanmu di masa lalu, keputusan yang salah yang kau ambil di masa lalu, membuat engkau berhenti berharap bahwa ada masa depan yang Tuhan sediakan untuk engkau. Pada intinya hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dia ingin kita hidup sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Dan ingatlah, sebagai kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak diberikan instruksi, tapi kita diberikan lebih daripada sekedar instruksi. Kita diberikan Roh Kudus yang diam di dalam kita, memperbaharui hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak menjadikan kita robot, karena Tuhan tidak menghendaki robot. Yang Bapa inginkan adalah penyembah-penyembahnya yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah menginginkan lahirnya kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. Amin. Jadi hari ini kalau saudara merasa bingung, kenapa ya kayak kehendak Tuhan itu gak terlalu clear, gak terlalu jelas dalam kehidupan kita. Ingat, memang
Tuhan kadang-kadang menyembunyikan keputusan-keputusannya atau kehendaknya dalam kehidupan kita. Satu hal, berani melangkah dan ingat bahwa kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama adalah dasar pertimbangan yang tidak mungkin salah dalam pengambilan keputusan di hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan telah mengajarkan kami tentang bagaimana kami bisa mengenali kehendak Allah untuk mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang terus diperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan, saat kami menengok ke belakang, mengevaluasi hidup dan diri kami, bagaimana kami hidup, bagaimana cara kami mengambil keputusan, kami melihat bahwa it will reveal how we love you and how we love others. Biarlah ya Tuhan, setiap kehidupan kami, setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan kami, itu menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati firman Tuhan ini, dan biarlah pelajaran yang boleh kami ambil dalam firman Tuhan ini menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir dari perjumpaan ini, maka saya, Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Singapura, mengucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Di